Assalamualaikum. Selamat pagi siswa-siswa ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya nak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah kita hari ini sudah mulai masuk ke buku tematik 2G. Yuk diambil bukunya yang berwarna pink ya. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja kita masuk ke subtema 1, yaitu tentang kebersihan, kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Mari dibuka buku tematik 2G-nya halaman 4. Amatilah gambar di bawah ini dan bacalah teks di sampingnya. Ayu tinggal bersama ayah dan ibu. Di rumah, Ayu rajin membantu ayah dan ibu. Ayu dan keluarga hidup rukun. Tuliskan aktivitas keluarga Ayu sesuai dengan gambar di samping. Tulis dengan huruf tegak bersambung. Gunakan huruf kapital dan tanda baca, ya. Sedang apakah keluarga Ayu ya? Betul. Ayu dan keluarga sedang merawat tanaman di taman. Ayah sedang memotong rumput ya. Ayu sedang menyapu dan ibu memotong daun-daun yang sudah kuning. Sekarang kita lihat ke bagian bawah. Ayo berlatih. Berilah tanda checklist untuk aktivitas kebersamaan di rumah dan berilah tanda silang untuk bukan aktivitas kebersamaan di rumah. Karena kita belajar tentang kebersamaan, maka kita cek satu persatu ya. Kira-kira mana aktivitas yang termasuk kegiatan kebersamaan. Kebersamaan itu adalah kegiatannya dilakukan secara bersama-sama. Jadi kalau tidak bersama-sama maka bukan kebersamaan. Yang pertama, memasak bersama ibu di dapur. Tentu itu termasuk ya. Membersihkan taman sekolah, ini tidak termasuk kebersamaan di rumah. Silang. Membersihkan selokan di desa? Tidak ya. Bermain basket bersama teman di sekolah, ini termasuk kegiatan kebersamaan, tapi di sekolah. Kita cari yang di rumah ya. Kemudian mengerjakan tugas sekolah di kamar. Ini perbuatan yang baik, tapi bukan termasuk aktivitas kebersamaan saat di rumah. Menonton televisi bersama keluarga, jelas ya. Ada kata bersama, berarti itu merupakan aktivitas kebersamaan di rumah. Ayah bekerja di kantor, ini bukan ya. Ibu berbelanja di pasar, bukan juga. Terakhir, kakak membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Membantu, mengerjakan, berarti melakukannya bersama-sama. Ini juga termasuk aktivitas kebersamaan di rumah. Paham ya anak-anak tentang aktivitas kebersamaan? Jadi aktivitasnya dilakukan secara bersama-sama. Kita lanjut ke halaman 5. Ada teks bacaan yang berjudul Keluarga Kelinci Panen Apel. Anak-anak baca teksnya bersama-sama ya. Pagi itu, keluarga kelinci sedang memeriksa kebun apel milik mereka. Buah apel di pohon sudah matang. Buah apel siap untuk dipetik. Milo, anak kelinci, merasa sedih. Milo tidak bisa memanjat pohon apel. Milo iri melihat burung yang bisa terbang dan hinggap di atas pohon. Ayah membujuk Milo agar tidak bersedih. Ayah mengajak ibu dan Milo pulang. Ayah akan
membuat tangga untuk memanjat pohon apel. Kita tidak bisa terbang, tetapi kita bersyukur masih punya akal, kata ayah kepada Milo. Esok hari keluarga kelinci bersiap-siap berangkat ke kebun apel. Ayah menyiapkan tangga yang telah selesai dibuat. Milo menyiapkan keranjang untuk menyimpan apel yang telah dipetik. Ibu menyiapkan makan siang. Keluarga kelinci kemudian berangkat menuju kebun apel. Sampai di kebun, ayah langsung menaiki tangga untuk memetik buah apel. Ayah mulai memetik apel. Milo dan ibu bertugas memasukkan apel ke dalam keranjang. Keluarga Milo bersama-sama memanen apel. Selesai memanen apel, Milo, ayah, dan ibu merasa lapar. Ibu menyiapkan makan siang, keluarga Milo makan siang bersama. Masya Allah. Bacaan tersebut menceritakan tentang apa ya? Betul, menceritakan tentang keluarga kelinci yang panen apel. Katanya si Milo sedih karena tidak bisa memanjat pohon. Lalu dia iri terhadap burung yang bisa terbang. Baik tidak ya perilaku iri itu? Tidak baik. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka harus bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan saling iri satu sama lain. Next, kita lihat ke halaman 6. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dongeng keluarga kelinci panen apel. Tulislah jawabanmu menggunakan huruf tegak bersambung. Nomor 1. Apa isi dongeng di atas? Betul, yaitu tentang keluarga kelinci yang sedang panen apel. 2. Sikap apa yang dapat kamu contoh dari bacaan tadi? Ya, sikap bersyukur ya. Kan kata ayahnya Milo bahwa kita itu harus selalu bersyukur. Kemudian sikap apa lagi? Sikap saling bekerja sama. Karena keluarganya Milo itu bekerja sama untuk memanen apel. Yang ketiga, siapa tokoh yang kamu sukai? Ini anak-anak bisa tulis berdasarkan keinginan kalian ya. Dari tokoh yang ada dalam bacaan tadi, siapa yang anak-anak sukai? Kemudian yang keempat, bagaimana akhir cerita dongeng di atas? Akhirnya keluarga Milo makan siang bersama. Terakhir, siapa yang biasa membacakan dongeng untukmu? Anak-anak jawab sesuai dengan yang biasanya kalian lakukan ya. Kalau di rumah, biasanya siapa yang bacain dongeng? Nah, berhubungan dengan dongeng itu apa sih Bu Nurul? Kita akan belajar tentang dongeng kali ini ya. Dongeng adalah karya sastra yang bercerita tentang kejadian luar biasa, penuh hayalan dan tidak benar-benar terjadi. Jadi kalau dongeng itu tidak benar-benar terjadi ceritanya, jadi hanya karangan saja. Nah, dongeng ini fungsinya untuk menyampaikan ajakan moral yang mendidik dan juga untuk menghibur. Makanya dalam sebuah dongeng itu biasanya ada pesan moral yang dapat kita ambil. Contoh pesan moral yang terdapat
dalam cerita keluarga kelinci panen apel tadi? Pesan moralnya apa, Bu? Yaitu kita harus selalu bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan dan juga harus selalu bekerja sama. Ada pepatah mengatakan berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Jadi kalau kita kerjakannya secara bersama-sama, maka pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Oke, sekarang kita bahas tentang unsur intrinsik dalam dongeng. Unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang ada dalam sebuah dongeng, yang harus ada dalam sebuah dongeng. Apa saja, Bu? Yang pertama, tema. Tema ini adalah masalah inti atau ide dasar dari sebuah cerita. Tema dari bacaan yang tadi sudah kita baca, temanya apa? Temanya yaitu kebersamaan. Karena menceritakan tentang kebersamaannya keluarga kelinci ya. Kemudian alur. Nah, alur ini adalah urutan kejadian. Biasanya alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pemeran dalam cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh. Misal, dalam cerita tadi ada kelinci yang bernama Milo. Bagaimana penokohannya, sifatnya si Milo ini? Baik hati, namun suka mengeluh ya. Mengeluh karena merasa sedih dan iri melihat burung yang bisa terbang. Itulah penokohan sifat ya. Selanjutnya ada latar. Latar ini adalah latar belakang informasi tentang waktu, suasana, dan juga lokasi di mana ceritanya berlangsung. Latar waktu berarti dalam cerita tersebut biasanya digambarkan waktunya itu apakah sore hari, siang hari, atau malam hari. Kemudian suasananya, apakah suasananya itu menyenangkan atau menyedihkan. Kemudian lokasinya di mana? Apakah lokasi ceritanya itu di sungai, di hutan, atau di kebun, di sekolah, atau di halaman rumah? Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, amanat. Amanat adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dan mengatakan bahwa pembaca dapat pelajaran dari ceritanya. Jadi amanat itu ada hal yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Tentu hal positif ya. Oke, selanjutnya dongeng itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, mite. Mite itu adalah dongeng yang menceritakan tentang hal-hal gaib, seperti cerita tentang dewa, tentang peri, tentang Tuhan, atau tentang hantu. Nah, itu disebut dengan mite. Kemudian yang kedua ada legenda. Legenda yaitu dongeng yang menceritakan tentang suatu peristiwa mengenai asal-usul suatu benda atau tempat. Contoh, legenda Sangkuriang, legenda Maling Kundang,
legenda Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu legenda ya. Lalu ada juga sage. Sage yaitu dongeng tentang kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian. Seperti dongeng tentang Gajah Mada. Dan yang terakhir, ini adalah jenis dongeng yang biasa kita baca, yaitu fabel. Fabel adalah dongeng tentang binatang yang dapat berbicara atau bertingkah laku seperti manusia. Itu adalah fabel ya anak-anak. Kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat ke halaman 8. Ada lagu yang berjudul Menanam Jagung. Anak-anak dengarkan lagunya ya. Akan Ibu play. Nah, itu dia lagu Menanam Jagung. Siapa pencipta lagu Menanam Jagung? Ya, Ibu Sud. Berapa birama lagunya? 4/4. Betul sekali. Nah, anak-anak, marilah kita beri tanda K untuk nada yang kuat dan tanda L untuk nada yang lemah. Setelah kita menyanyikan lagu Menanam Jagung bersama-sama, tentu kita dapat mengetahui bagian lagu mana yang dinyanyikan dengan kuat dan mana yang dinyanyikan dengan lemah. Yang diberi tanda biru ini dinyanyikan dengan kuat karena lebih kuat saat kita menyanyikannya. Sedangkan yang diberi tanda warna merah dinyanyikan dengan lemah nadanya ya. Anak-anak bisa garis bawahi dan juga kasih tanda huruf K untuk kuat dan L untuk nada yang lemah ya. Sudah? Good job anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang materi baru nih. Materinya yaitu pecahan. Anak-anak simak penjelasan berikut mengenai pecahan ya. Pecahan. Suatu pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang adalah banyaknya bagian yang terbagi atau yang diambil. Penyebut adalah banyaknya semua bagian. Pembilang akan ditulis di bagian atas dan penyebut ada di bagian bawah. Ana memiliki sebuah apel. Ia akan membagi apel itu sama banyak untuk Lucy. Bagaimana caranya?
Ana akan memotong apel itu menjadi 2 bagian sama besar. Hasilnya 1/2 untuk Ana dan 1/2 untuk Lucy. Atau dapat juga dikatakan Ana dan Lucy masing-masing mendapat setengah apel. Ryan memiliki sebuah kue. Ia ingin membaginya untuk Anna dan Lucy sama banyak. Maka, Ryan akan membagi kue itu menjadi 3 bagian sama banyak. Ryan, Anna, dan Lucy masing-masing mendapat 1/3 kue atau 1/4 kue. Andy membeli pizza. Ia ingin membaginya untuk Ryan, Anna, dan Lucy sama banyak. Andy harus membagi pizza menjadi 4 bagian sama banyak. Andy, Ryan, Anna, dan Lucy masing-masing mendapat 1/4 pizza atau 1/4 pizza. Pecahan juga dapat diterapkan dalam bentuk arsiran. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/2 atau setengah. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/3 atau 1/4. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/4 atau 1/4. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, anak-anak, itulah dia pecahan. Hari ini kita mulai masuk ke materi pecahan. Yuk kita lihat buku tematiknya halaman 9. Kegiatan Ayo Menalar. Seperti keluarga kelinci yang selalu bersama saat memanen, keluarga Ayu juga selalu menjaga kebersamaan. Keluarga Ayu selalu berbagi. Suatu saat ayah membeli roti. Ayah ingin membagi roti kepada ibu. Ayah akan membagi roti menjadi 2. Jadi awalnya ayah cuma punya 1 roti. Lalu rotinya itu dibagi 2. Setengahnya buat ayah, setengahnya buat ibu. Lihatlah roti yang telah ayah potong-potong menjadi 2 bagian sama besar. Awalnya cuma ada 1 roti. Lalu setelah dibagi, setelah dipotong, nah jadi ada 2 bagian. Bagian yang sebelah sini nilainya adalah 1/2. Yang sebelah sini juga nilainya 1/2. Kenapa disebut 1/2 Bu Nurul? Karena ini adalah 1 bagian. Dari totalnya ada berapa? Ada 2 bagian, 1, 2. Ya. Jadi disebut 1/2 karena 1 bagian dari total keseluruhannya itu ada 2. Atau biasa kita sebut 1/2 itu dengan sebutan setengah ya. Nah, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Ada bagian yang diwarnai dengan warna kuning. Sebuah persegi panjang dibagi 2 bagian sama besar. Nilai 1 bagian yang diwarnai adalah 1/2. Nilai bagian yang lain juga 1/2. 1/2 juga disebut setengah. Kenapa disebut 1/2 Bu Nurul? Karena yang diwarnainya ini ada 1. Maka tulis 1 per keseluruhan kotaknya ada berapa? Ada 2, 1, 2. Maka 1/2.
1 yang diwarnai, 2 ini adalah keseluruhan kotaknya, ada 2. Lanjut. Sekarang kita lihat ke halaman 10. Selesaikan permasalahan berikut. Ayu mempunyai sepotong biskuit. Ayu membagi biskuit dengan Wira dengan pembagian yang sama besar. Berapa bagian yang akan Ayu dan Wira terima? Jadi biskuitnya ada 1, dibagi untuk 2 orang. Berarti bagian sini untuk Ayu dan bagian yang sini untuk Wira, ya. Kita hitung yang punya Ayu berarti berapa bagian, sayang? Ayu dapatnya 1 potong. Per keseluruhannya ada berapa potong? Ada 2 potong. Maka Ayu mendapatkan bagian 1/2. Wira, bagaimana kalau Wira ya? Sama Wira juga. Wira dapat 1 potong. Berarti 1 per keseluruhannya ada 2. Maka 1/2. Next, kita lihat ke bagian bawah. Warnai setengah bagian dari setiap gambar berikut. Setengah. Jadi itu adalah benda-benda yang awalnya hanya ada 1, kemudian dipotong jadi 2 bagian sama besar. Berarti kalau setengah itu kan 1/2. 1 bagian dari keseluruhannya ada 2 bagian, ya. Maka kita warnai setengahnya. Nah, yang B juga sama, kita warnai setengahnya. Good job. Jadi seperti itu ya. Yang diwarnai itu bernilai setengah. Next, ke nomor 3. Tentukan nilai pecahan yang ditunjukkan gambar berikut ini. Yang A, ada kotak, kemudian yang di sebelah kiri diberi warna, yang di sebelah kanan tidak diberi warna. Apa maksudnya, Bu? Maksudnya adalah kita lihat yang diberi warna ada berapa kotak? Ada 1 kotak. Dari keseluruhannya ada berapa kotak? 1, 2. Berarti 1/2. Yang B, ada berapa kotak yang diberi warna? 1. Per keseluruhannya ada berapa? Ada 2 bagian. Maka jawabannya adalah 1/2, ya. Begitu juga seterusnya. Anak-anak bisa jawab sendiri bagian C sampai H, ya. Baiklah anak-anak, kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan saat Google Meet ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.